Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Long Hao Shen dipasang di Hao Yue, menyerang Liao Yu saat Snow Shadow Panther juga bergerak. Dia tidak lebih dari seorang summoner belaka. Jika ksatria itu mendekat, dia hanya bisa dinyatakan kalah. Liao Yu tidak kalah terkejutnya dengan Yang Wenzhao, di samping para penonton. Dalam kapasitasnya sebagai summoner, pada langkah panggilan yang sama dengannya, seharusnya tidak ada orang yang lebih familiar darinya dalam hal binatang ajaib. Namun, dia tidak mengenali Gunung Long Hao Shen ini. Pada akhirnya, apa binatang ajaib yang memiliki 3 kepala ini, dan terlihat agak mirip dengan naga bumi. Secara khusus, karena masing-masing dari 3 kepala Hao Yue memancarkan cahaya berwarna berbeda, dia tampak lebih terkejut. 3 atribut. Atribut magis menetralkan satu sama lain, tetapi Hao Yue ini memiliki 3 dari mereka. Tampaknya tidak ada atribut yang bisa, sebagai hasilnya, menahannya sepenuhnya. Kecepatan Snow Shadow Panther benar-benar mencengangkan. Saat mengisi dengan seluruh kekuatannya, itu tampak seperti sambaran petir putih, maju ke samping dengan paksa. Liao Yu terus-menerus meneriakkan, dan dengan kecepatan yang mencengangkan. Sementara itu, dari suatu tempat yang tidak diketahui, dia mengeluarkan sebuah kalung. Itu berwarna perak, dengan permata merah muda seukuran telur burung yang tertanam di dalamnya. Warna kalung ini lebih cocok untuk anak perempuan, jadi memang terlihat aneh melihat pemuda seperti Liao Yu memakainya. Namun, dia sudah tidak punya pilihan lain. Tidak peduli apakah itu dari Long Hao Shen yang menyimpan kekuatan, atau dari Hao Yue ini dengan pancaran 3 warna yang menyinarinya, dia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Kecepatan Hao Yue jelas tidak pada level Snow Shadow Panther, tapi dia sangat cerdas. Tanpa benar-benar ingin menyusulnya, dia hanya mengikutinya dari jauh, dan tidak mengambil inisiatif untuk meluncurkan sihir. Stadion Ksatria memiliki panjang total 300 meter, dan tidak peduli bagaimana dia menekan Snow Shadow Panther, kedua sisi terpisah 100 meter dari awal hingga akhir. Jarak seperti ini membuat sihir Hao Yue tidak mungkin mencapai lawan pada tingkat kultivasinya saat ini. Nyanyian Liao Yu tidak berhenti dari awal hingga akhir, bergema keras di seluruh stadion. Permata merah muda di kalungnya mulai memancarkan cahaya redup, menyatu dengan pancaran cahaya yang keluar dari tongkat putihnya. Satu demi satu simbol mulai muncul di sekitar Liao Yu, membentuk pola mistis. Menyimpan power Long Hao Shen tidak berhenti sedikitpun. Setelah energi spiritualnya menjadi cair, kecepatan storing power miliknya telah menurun sampai batas tertentu, tetapi di bawah pengaruhnya, kualitas storing power telah meningkat dengan pesat. Sosoknya yang mempercepat telah berubah menjadi emas dan bahkan Holy Spirit Armor-nya sepenuhnya dicuci dengan emas. Aura suci yang tak tertandingi tak henti-hentinya bangkit dari tubuhnya, mengeluarkan tekanan yang secara bertahap meningkatkan kekuatan. Setelah mengelilingi stadion 3 kali dengan kecepatan penuh, kekuatan ledakan Snow Shadow Leopard secara bertahap menurun, dan kecepatannya menjadi lebih lambat. Dan pada saat ini, mantra Liao Yu selesai. Jelas berputar di sekitar tubuhnya adalah total 36 simbol mistik, semuanya berwarna merah muda, dan tampak seperti tirai berwarna merah muda yang menutupi dirinya di dalamnya. Perasaan menakutkan dan buas meletus di udara dari simbol-simbol mistis yang aneh ini. Kekuatan yang begitu mengerikan dan tirani menekan seluruh stadion menyebabkan perlindungan di sekitarnya bergidik. Di panggung utama, banyak master semua saling berhadapan dengan kaget dan berkata, apakah semua anak muda saat ini begitu kuat? Apa ini? Pemanggilan binatang buas. Binatang buas ini semuanya adalah varietas kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka jauh lebih kuat dari monster biasa yang dipanggil. Binatang buas terlemah setidaknya adalah langkah ke-7. Beberapa jejak mereka hanya bisa muncul di tempat-tempat khusus atau di pegunungan yang dalam. 36 simbol merah muda muncul dan menyebar, membentuk cincin merah muda raksasa perlahan dan menghilang di udara. Namun, setelah hilangnya simbol-simbol itu, sebuah cincin merah muncul di atas kepala Liao Yu. Pada saat yang sama, Hao Yue tiba-tiba bertindak. Dalam pertarungan sebelumnya, Hao Yue menunjukkan kecepatan normal untuk binatang langkah ke-6, tapi tiba-tiba,
lampu hijau yang kuat meletus di tubuhnya dan bahkan tubuhnya yang besar perlahan melayang. Sementara itu, cahaya hijau terang menyembur dari punggungnya mendorong tubuhnya ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan menuju Liao Yu. Little Green bukan satu-satunya yang bertindak. Garis cahaya merah membubung ke langit, dan cincin cahaya merah mundur dan turun dari langit mendarat di Long Hao Shen dan mewarnai seluruh tubuhnya dengan emas yang mulia. Ini adalah Brilliant Fire Dance, mantra pendukung tipe api dari langkah kelima. Bang! Api warna emas kemerahan terkonsentrasi tiba-tiba meledak. Long Hao Shen yang duduk di belakang Hao Yue menyerupai dewa perang yang brilian. Kemampuan Little Light tidak tampak menyilaukan seperti kemampuan Little Fire dan Little Green, tetapi dari kepalanya, 3 lingkaran cahaya emas pecah. Halo daya, halo cemerlang, halo iman. Di antara mereka, Brilliant Halo adalah kemampuan yang bahkan Long Hao Chen tidak bisa gunakan. Halo ini memiliki kekuatan untuk meningkatkan efektivitas teknik atribut cahaya seseorang sebesar 20% dan juga memiliki kemampuan untuk mengompresi esensi elemen cahaya. Liao Yu bukan satu-satunya yang mengucapkan mantra. 3 kepala Hao Yue sudah menyiapkan mantra mereka, hanya menunggu saat ini sebelum meledak. Little Light, Little Fire, Little Green, menggunakan 6 teknik dalam sekejap, 4 kemampuan dukungan dan 2 kemampuan peningkatan kecepatan, hampir secara instan meningkatkan kemampuan tempur Long Hao Shen ke puncaknya. Kulit Liao Yu sedikit berubah. Terlepas dari kenyataan bahwa pemanggilannya hanya bisa menggunakan satu serangan, dia memiliki keyakinan mutlak dalam mengalahkan Long Hao Shen. Namun, pada saat sihir pemanggilan ini selesai, di bawah pengaruh kekuatan buas, kecepatan Snow Shadow Panther sangat menurun, ditambah tubuh Snow Shadow Panther awalnya sudah tidak terlalu kuat. Setelah sedikit usaha, kecepatannya sudah lebih lambat dari Hao Yue. Faktor yang paling penting adalah sihir pemanggilan yang diperlukan untuk menyelesaikan 3 kali napas. Tapi saat ini, Hao Yue sudah menggunakan teknik elemen angin float bersama dengan pilar angin, melemparkan tubuhnya ke depan dengan kecepatan tinggi. Ketika Hao Yue pindah, itu sebenarnya bukan karena perintah dari Long Hao Shen, tapi karena pengendalian dirinya. Bahkan Long Hao Shen tidak tahu, dan harus menyesuaikan prediksinya. Menurut persepsi Long Hao Shen, dia hanya memiliki metode yang jelas beberapa saat kemudian. Setelah 2 kali bernapas, Hao Yue sudah membawa Long Hao Shen 100 meter ke depan. Pada saat ini, Liao Yu hanya mampu mendesak Snow Shadow Panther untuk berlari cepat berjuang untuk saat-saat terakhir. Saat itu, cahaya putih samar terlihat melewati, di bawah dada Long Hao Shen dan melonjak keluar. Mengambang di depannya adalah kompor kecil berkaki 3, saat cahaya putih lembut menyelimuti tubuh Snow Shadow Panther. Kemudian, tanpa sadar, Snow Shadow Panther yang ganas menoleh ke arah Long Hao Shen, dan segera, perasaan penghisap debu yang intens menariknya membuat tubuhnya tidak stabil, dan hampir jatuh ke lantai. Emas, warna emas yang indah, tampak seperti pilar menakjubkan yang membentang di langit. Pada pedang roh suci, pancaran api dan cahaya yang bersinar bergabung untuk membentuk bilah cahaya yang cemerlang. Pedang emas dengan panjang sekitar 3 meter terbentang di langit, membawa serta distorsi urat emas. Itu membelah udara, membawa kemurnian sinar matahari dan api yang berbeda yang meninggalkan garis menyilaukan di langit. Duri ringan. Itu adalah light tone, yang sebenarnya memiliki substansi fisik. Mengandalkan efek menyimpan daya, dan dukungan Hao Yue, Long Hao Chen telah menghasilkan serangan terkuat yang pernah dia gunakan sejak dia lahir. Serangan ini tajam sejauh itu bukan sesuatu yang bahkan para ahli dari langkah ke-6 berani untuk langsung memblokirnya. Itu pada dasarnya adalah serangan di mana Long Hao Chen telah memadatkan hampir semua energi spiritualnya. Itu menghasilkan ledakan setelah kompresi energi yang menyeluruh. Hanya dalam beberapa saat, bilah cahaya keemasan telah menembus kabut merah muda, dan kabut yang beriak tanpa henti tiba-tiba membeku. Segera setelah itu, aliran cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari dalam kabut. Long Hao Chen hampir bisa mendengar tangisan burung yang samar. Meskipun itu hampir tidak terlihat, pada saat itu, tidak peduli apakah itu dia atau Hao Yue, keduanya merasa seperti disambar petir.
Tekanan besar yang diperkuat dengan niat marah yang besar melintas. Persisnya apa yang baru saja dia coba panggil. Pertanyaan ini segera muncul di hati Long Hao Shen. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah mengganggu pemanggilan lawan, keadaan pikirannya tidak santai sama sekali. Long Hao Shen samar-samar merasa bahwa dia agak terlalu ceroboh. Meskipun metode bertarungnya sederhana dan langsung, dia telah meremehkan lawannya. Jika dia benar-benar membiarkan sihir pemanggilan itu selesai, mungkin dia sudah dikalahkan. Mata Liao Yu dipenuhi dengan keengganan, tetapi wajahnya yang pucat pasi telah mengkhianati keadaannya saat ini. Menyimpan power, Long Hao Shen telah menghabiskan semua kekuatannya, tapi bagaimana mungkin Liao Yu tidak menghabiskan semua usahanya dengan sihir pemanggilan itu juga? Jika dia tidak memaksakan diri dan memiliki medium di dadanya, dia pasti tidak akan bisa menyelesaikan sihir seperti itu. Selanjutnya, sejauh mana ia terlalu memaksakan dirinya setara dengan pemanfaatan pengorbanan Long Hao Shen. Berdasarkan kualitas fisik tubuhnya serta kemampuan pemulihan alaminya, dia tidak akan dapat pulih sepenuhnya kecuali dia memiliki setidaknya 10 hari istirahat. Dengan kata lain, bahkan jika dia menang atas Long Hao Shen dalam pertarungan ini, akan sangat sulit untuk bersaing di pertandingan terakhir. Liao Yu telah membuat keputusan ini karena persepsinya yang tajam. Apa Long Hao Shen tidak tahu adalah lawan ini sebelum dia sedikit mirip dengan dia dalam hal kapasitas mental bawaan yang sangat khusus. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan mampu menembus langkah kelima dari pekerjaan tersulit untuk dilatih di dalam 6 kuil besar, sang pemanggil, pada usia 20. Ketika Long Hao Shen memanggil Hao Yue, Liao Yu dengan tajam merasakan perbedaan antara dia dan lawannya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengganggu, menyimpan power, Long Hao Shen, juga tidak ada binatang ajaib yang bisa dia panggil untuk mengalahkan Hao Yue. Karena itu, dia hanya bisa mengambil risiko dan berharap bisa masuk 4 besar. Sayang sekali, dia akhirnya masih kalah. Meskipun cara kalah ini sama sekali tidak menyedihkan, apakah ada hal lain yang bisa dia lakukan dalam situasi ini, apalagi bertujuan untuk menang? Radiant World, opsi pemulihan energi spiritual. Long Hao Shen menerima dukungan Little Light, kekuatan spiritualnya yang hampir habis secara bertahap pulih. Dan tanpa pemberitahuan, Hao Yue segera menyerbu ke arah lawan. Macan tutul bayangan salju masih ingin melawan, tetapi langsung ditindas oleh nyala api-api kecil. Little Green juga menggigit lehernya tanpa menunggu. Melihat Long Hao Shen, Liao Yu yang runtuh menghela nafas. Aku tersesat. Long Hao Shen bertanya, saya ingin tahu, binatang ajaib apa yang Anda coba panggil? Untuk memiliki kekuatan seperti itu. Liao Yu tidak menyembunyikan fakta, karena meskipun dia tidak senang dengan kehilangannya, dia benar-benar menyetujui kemampuan Long Hao Shen. Tebasan terakhir tidak hanya melibatkan pemahaman waktu yang akurat. Jika serangan itu tidak cukup kuat, tidak mungkin untuk memecahkan awan pemanggilan. Ini adalah burung vermilion liar, binatang mitologis tipe Phoenix dari langkah ke-10. Meskipun saya hanya bisa memanggilnya untuk menyerang sekali, kekuatan serangan itu dapat dibandingkan dengan binatang ajaib dari langkah ke-8. Yang berarti serangannya dapat menyaingi panggilan dari langkah ke-7. Jika pemanggilan berhasil, situasinya akan berbalik, dan saya khawatir pemenangnya adalah saya. Hati Long Hao Shen bergetar, diam-diam berpikir, mampu maju sejauh ini dalam kompetisi memang tidak sesederhana itu. Jika dia membiarkan Liao Yu menyelesaikan pemanggilannya, dia tidak hanya akan kalah, tetapi mungkin juga akan terluka parah. Serangan dari binatang buas dari langkah ke-8 bagaimanapun juga tidak mungkin diblokir dengan mudah. Pemenang, Long Hao Shen. Dalam waktu yang dihabiskan untuk berbicara, Snow Shadow Leopard sudah merosot ke tanah, kepalanya digigit oleh Green kecil. Bagaimana mungkin binatang ajaib dari langkah ke-4 memiliki peluang melawan binatang ajaib dari langkah ke-6? Long Hao Shen melompat ke bawah, dan berpegangan pada Liao Yu yang goyah, yang tidak dapat sepenuhnya menopang berat badannya sendiri. Sepertinya strategi pertempuran yang aku pilih adalah masalahnya. Aku seharusnya tidak menyerangmu dengan menyimpan kekuatan. Liao Yu dengan tenang berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan memiliki kompor Sein spiritual.
Dan jika saya tidak salah menebak, kompor Anda telah berevolusi sekali. Ketika saatnya tiba, aku sangat berharap kita bisa ditempatkan di regu pemburu iblis yang sama. Long Hao Shen tertawa kecil, berkata, saya juga berharap begitu. Tidak diragukan lagi, Liao Yu adalah pilihan pertama dari kuil spiritual dalam kompetisi pemilihan pasukan perburuan iblis ini. Mampu ditempatkan di skuad yang sama dengannya secara alami akan menjadi hal yang sangat bagus. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak memikirkan Chen Yinger, yang masih membuatnya tidak yakin. Dibandingkan dengan gadis-gadis itu dengan pemanggilannya yang tidak terduga, Liao Yu jelas lebih menonjol. Anggota staf dengan cepat memasuki area pertempuran, mendukung lengan Liao Yu dan membawanya keluar. Secara alami, ada orang-orang dari kuil imam untuk menyembuhkannya. Setelah mengirim Hao Yue kembali, Long Hao Shen menuju ke ruang tunggu dengan langkah besar, kedua tinjunya mengepal erat. Setelah memasuki 4 besar, dia berada di 1 langkah dari 3 besar. Hanya ada 2 pertandingan tersisa sebelum mencapai tempat pertama. Peserta beruntung yang dipilih untuk pertandingan kedua adalah orang-orang dari kuil assassin dan kuil prajurit. Tapi hasil imbang tidak berarti pertarungan yang mudah. Sebaliknya, itu adalah pertempuran paling putus asa dari pertandingan eliminasi sejauh ini. Setelah menembus langkah kelima, kontestan dari kuil prajurit lebih kuat dari lawannya. Sebagai perbandingan, kualifikasi dari kuil pembunuh berada di puncak langkah keempat. Ada kesenjangan kualitatif di antara mereka berdua. Tapi, agar dia bisa lolos ke 8 besar, si pembunuh pasti memiliki kekuatan yang sangat besar juga. Selanjutnya, dia memiliki 3 teknik rahasia, dan dengan mengandalkan pilar yang muncul dari medan pertempuran, dia mengubahnya menjadi pertempuran yang sulit. Seluruh durasi pertandingan itu sekitar setengah jam. Pada akhirnya, si pembunuh, mengandalkan tekad yang mengejutkan, menggunakan tubuhnya sendiri sebagai umpan, dalam sekejap pedang berat lawan mengiris tulang belikatnya, dia melakukan serangan balik dan menusuk melalui baju besi di tenggorokannya. 1 tebasan untuk menutup tenggorokan. Tentu saja, dia tidak benar-benar membunuh lawannya, tetapi dengan harga luka yang parah, dia memenangkan pertempuran. Jika seseorang merangkum rahasia memenangkan pertempuran, maka 2 kata, kehendak semata-mata, akan menjadi kata yang paling akurat untuk menggambarkannya. Tertekan di awal, tetapi pada saat terakhir, melakukan serangan balik untuk mendapatkan kemenangan dengan 1 serangan. Yang lemah mengalahkan yang kuat, memperoleh kemenangan melawan lawan dari langkah kelima, dan dengan keterlaluan maju ke 4 besar. Di peron, Ying Suisfeng mengangguk pada dirinya sendiri. Dia memutuskan bahwa setelah kompetisi ini, dia akan melatih pembunuh ini dengan benar. Pertandingan ketiga berikutnya adalah kompetisi antara sesama ksatria. Saat Yang Wenzhao berdiri dan berbalik ke arah medan pertempuran, dia dengan sengaja menatap Long Hao Shen. Sampai sekarang, wajahnya benar-benar tenang, dan hatinya dalam keadaan tenang. Sebelum kemunculan Long Hao Shen, dia selalu dipuji sebagai generasi muda yang paling berbakat. Bakat ini bukan hanya tentang kekuatannya, tetapi juga dalam sikapnya. Kekuatan Long Hao Shen dan Keier telah benar-benar membangkitkan semangat juang Yang Wenzhao, jadi tidak peduli siapa lawan berikutnya dari 4 besar, dia pasti akan mengerahkan semua kekuatannya untuk melawannya. Lawan Yang Wenzhao, seorang ksatria berprofil rendah dengan wajah rata-rata, tidak memiliki fitur luar biasa, tetapi sebaliknya sangat tenang. Dia tampak sedikit lebih tua dari Yang Wenzhao. Yang Wenzhao dari kuil ksatria akan melawan Duan Yi dari kuil ksatria, kedua belah pihak bersiap. Pertempuran dimulai sekarang. Pada saat pendahuluan kuil ksatria, Long Hao Shen dikalahkan oleh Yang Wenzhao, dan karena Yang Wenzhao terluka parah oleh Keier, Duan Yi menerima tempat pertama di penyisihan. Secara alami, kekuatannya tidak rata-rata. Mengikuti sinyal wasit, kedua pemuda itu memanggil tunggangan mereka. Kedua belah pihak adalah langkah kelima, jadi selain bersaing dengan kemampuan mereka sendiri, mereka akan bersaing dengan kekuatan tunggangan mereka. Seperti Long Hao Shen, yang tidak menyayangkan apapun dan memberikan segalanya, Yang Wenzhao tidak akan menahan apapun lagi. Yang Wenzhao hari ini masih mengenakan baju besi putih perak yang sama seperti sebelumnya,
Hanya saja, itu berbeda dari ketika dia bertarung melawan Long Hao Shen, sambil membawa, seperti sebelumnya, sepasang pedang emas berat di tangannya. Di sisi lain, baju besi Duan Yi berwarna hitam, sama seperti perisai dan pedangnya. Itu adalah sesuatu yang jarang terlihat di antara para ksatria. Persenjataan dan baju besi Duan Yi, tidak peduli item mana, jauh lebih tebal dari biasanya. Pada saat ini, Long Hao Shen sudah lama tiba di sisi Keir, dan saat ini sedang melihat dengan penuh perhatian pada pertempuran yang berlangsung di depannya. Dia belum pernah melihat gunung Yang Wenzhou sebelumnya, jadi ini adalah kesempatan sempurna untuk mengamatinya. Mungkin itu karena Yang Wenzhou sebelumnya telah mengalahkannya, tetapi melawan semua harapan, dia sangat berharap Yang Wenzhou menang atas lawannya. Pedang berat berwarna emas ganda memancarkan garis cahaya misterius saat mereka menebas di depan tubuhnya, heksagram emas mekar di depan Yang Wenzhou. Sululu. Diiringi pekikan panjang, di antara teriakan kaget rest area, seekor unicorn tampil impresif di depan publik. Seluruh tubuhnya berwarna putih salju, surai di lehernya berwarna emas, dan tanduk berbentuk spiral emas berdiri dengan bangga di atas kepalanya. Itu memiliki sepasang sayap berbulu besar, sayap putih bersih dengan tepi dilapisi bulu emas. Tubuhnya memancarkan cincin demi cincin cahaya keemasan ke atas dan ke bawah. Itu sebenarnya adalah unicorn cahaya bintang. Long Hao Shen telah dengan jelas melihat keindahan unicorn jenis ini dengan matanya sendiri sebelumnya, sebelum ditolak oleh Starlight Unicorn King. Terhadap mereka yang disebut unicorn paling mulia, dia memiliki ingatan yang jelas. Dia benar-benar tidak menyangka tunggangan Yang Wenzhou adalah unicorn cahaya bintang. Starlight Unicorn di depan matanya memiliki lebar sekitar 3,3 meter dan tinggi hampir 2,7 meter, dan perlahan membuka sepasang sayap putih bersih di punggungnya. Meski belum mencapai usia dewasa, unicorn ini tetap tampan secara mistis. Diketahui bahwa Starlight Unicorn dipuji sebagai tunggangan terbaik untuk ksatria. Starlight Unicorn yang telah mencapai usia dewasa, meskipun itu hanya akan menjadi binatang ajaib dari langkah 8, memiliki kompatibilitas yang sangat tinggi dengan para ksatria. Bahkan binatang ajaib dari langkah ke-9 tidak akan mampu bersaing dengannya. Itu menyiratkan bahwa Yang Wenzhou, secara mengesankan, sudah menjadi ksatria lintas udara. Ledakan. Sama seperti Long Hao Shen mengagumi Starlight Unicorn, di sisi lain, Duan Yi juga menyelesaikan pemanggilannya. Tunggangan Duan Yi jauh dari keindahan dan pesona Starlight Unicorn yang tampan, tetapi penampilannya jauh lebih menakutkan. Dengan tubuh besar yang melebihi 6,5 meter, tinggi yang melebihi 10 meter, dan 4 anggota badan yang kokoh, itu menyerupai pilar besar. Rambut panjang dengan warna merah ditekan menjuntai, 2 gigi baktit menonjol dari mulutnya, tetapi hal yang paling menakjubkan adalah tanduk merah keemasan keluar dari kepalanya. Ini. Seekor mamut bertanduk emas, atribut ganda ringan dan api dipasang di puncak langkah ke-8. Tapi mamut tanduk emas ini belum mencapai usia dewasa juga. Tubuh mamut bertanduk emas dewasa akan 2 kali lebih menakutkan dari yang satu ini. Bahkan seperti ini, binatang buas yang menakutkan ini juga akan berada di antara puncak langkah ke-6 dan langkah ke-7, bahkan melebihi Starlight Unicorn dalam hal kekuatan. Dalam pertandingan kemarin, tidak peduli apakah itu Long Hao Shen, Yang Wenzhou atau Duan Yi, tidak ada dari mereka yang mengungkapkan tunggangannya. Hari ini, setelah mereka melepaskan tunggangan mereka untuk berperang, keheningan menguasai peron. Meskipun kuil besar lainnya tidak mau mengakuinya, mereka mengerti. Kuil ksatria sepenuhnya layak mendapat tempat sebagai nomor 1. Tidak hanya ada satu ksatria muda yang kuat. Tidak peduli apakah itu Long Hao Shen, Yang Wenzhou atau Duan Yi, semua bisa disebut ksatria berbakat, dan bahkan Han Yu yang bangga yang dieliminasi oleh Long Hao Shen di babak penyisihan adalah ksatria langkah ke-5. Ada juga ksatria langkah ke-5 yang tersingkir di pertandingan kemarin. Bahkan Li Xin, seorang ksatria wanita yang memiliki Rose Unicorn, juga masuk dalam 16 besar kompetisi ini. Jika bukan karena nasib buruk mereka dalam menggambar, mungkin pertandingan 4 besar besok akan menjadi monodrama kuil ksatria. Yang Wenzhou menaiki Starlight Unicorn dengan 1 langkah. Di sisi lain,
Mammoth tanduk emas benar-benar terlalu tinggi, untuk melompat di atasnya tidak terlalu realistis. Jadi Duan Yi tidak punya pilihan lain, mammoth tanduk emas mengangkat kaki depannya. Duan Yi pertama kali melompat di atasnya, dan dengan lompatan berturut-turut lainnya, ia berhasil menaiki leher mammoth tanduk emas yang tebal. Meminjam kekuatan Chanter, The Starlight Unicorn membuka kedua sayapnya untuk meluncur. Aura emas samar terus menyebar dari kukunya, mengeluarkan perasaan mulia, anggun, mempesona, agung. Melihat Starlight Unicorn terbang, Long Hao Shen hanya bisa mendengar desahan kekaguman di belakangnya. Yang Wenzhao, yang ditunggangi di atas Starlight Unicorn, memberikan kesan sebagai seorang pangeran yang menunggangi kuda putihnya. Tapi tidak semua orang memujinya, setidaknya ada satu pengecualian. Melihat Yang Wenzhao naik di udara, Chen Yinger, yang duduk di sebelah Wang Yuan, melengkungkan bibirnya dan berkata, idiot yang mencari perhatian.